Ayo dukung kami. Kajian Ahad pagi sepanjang. Dengan cara subscribe, like, komen. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Selanjutnya mari kita simak kajian rutin keluarga Yayasan SMC bersama Ustadz Rosyid, owner Muhari Motor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi bisa dimulai dari pemasangan. Jangannya pun komplit. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wad taqwa. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam. Wa yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah yang kami jamaah sekalian, para ustaz, pengurus yayasan, pegiat dakwah masyaallah. Ngapunten nggih, kula anggere ketemu kiai dhewe ngeten pengen yes. Alhamdulillah panjenengan semuanya mudah-mudahan sore hari ini kita yang kegiatan sederhana ya, di tempat yang ini tersembunyi badan tentang Google Map nih. Tapi ini sebenarnya ini yang paling istimewa, yang paling istimewa. Kita beruntung sekali. Nek penjenengan dari dahulu itu lihat bintang-bintang, bilang itu. Seperti itulah kita dilihat dari langit. Seperti itu ketika kita dilihat dari langit. Orang-orang yang pikir kepada Allah, orang-orang yang mencari Allah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu seperti cahayanya di samudra. Itu mudah-mudahan kita. Alhamdulillah ini, dan terutama pemimpin yang sangat saya yang sangat saya sayangi, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini keberkahan di jalan dakwah, mudah-mudahan semakin meninggikan derajat kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten nggih jenengan dinyek-nyek kula dilem-lem niku jane. Dereng karuang kabeh. Alhamdulillah bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala sekali. Harap deg-degan ini tadi. Tapi mudah-mudahan ya, orang-orang yang kita itu tidak mungkin ditinggalkan oleh Allah. Maka Allah liyadhar al-mu'minin ala ma'qum. Allah tidak mungkin sedetik pun meninggalkan selama kita berpegang kepada Allah. Jadi jangan khawatir. Apapun yang terjadi pada kita itu mesti baik. Tinggal iman kita, tinggal iman kita. Ya alhamdulillah tadi banyak diceritakan beliau. Ini karena waktunya mungkin sangat singkat sekali. Ini nanti tidak terasa tiba-tiba udah meadan gitu ya. Karena untuk mempersingkat waktu, insya Allah nopo yang paling pokok yang paling pokok, yang paling penting. Mudah-mudahan saya berharap Allah memang membimbing langkah saya, kaki saya ke sini ini karena Allah tidak memberikan kebaikan kepada saya kepada kita semua. Ya. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian. Sesungguhnya kita ini orang yang sangat beruntung. Orang yang sangat beruntung. Tidak ada orang yang lebih beruntung daripada kita. Tidak ada orang yang lebih beruntung daripada kita. Ketika kita mengenal Allah, ketika kita mengenal Al-Quran, ketika kita mengenal. Karena hanya dengan jalan inilah satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Tidak ada jalan selain itu. Tidak ada jalan selain itu. Sekiranya kita dan mudah-mudahan
Terus kita belajar, insya Allah kita paham dan yakin bahwa memang inilah jalan satu-satunya itu. Sehingga kita bahagia sekali ketika kita berjalan di jalan ini, berjalan di jalan lurus, berjalan di jalan yang menuju Allah, menuju surganya, menuju kemuliaan, menuju takwa. Dan hanya itu kalimat-kalimat yang memang harus senantiasa kita jaga di dalam diri kita. Karena yang kita cari sebenarnya itu tadi, gitu. Simple gitu tadi. Sehat, sugih, bahagia, mlebu swarga. Ojo nganti awake dhewe sehat, nek ora sugih. Ini kurang ngoten gitu. Nek iso kan sehat, sugih. Ojo mung sehat sugih ning ora bahagia. Lho enten mboten? Sehat sugih ning ora bahagia, bingung, Pak. Bingung arep ngopo iki nggo duit iki akeh nggo opo bingung. Nah, nek iso sehat kaya, sehat, kaya, bahagia, bahagia. Ning enek wong sing sehat, kaya, bahagia ning ora mlebu swarga terus piye? Habitat a'maluhum fid dunya. Nek seneng yo ora suwe, entuk yo ora oke. Mata dunia itu kok palil. Dulu kesenangannya kecil kesenangan itu senangnya pirang pun pulang dhisik urip niku dadi tukang becak ya sekolah niku pulang dhisik kudu golek duit dhewe kula niku dadi urip ora nyekel duit tetep ampun dikira kula niku sugih gitu mboten kula dhisik pun tau ngalami itu niku sarapan yo ora nduwe sarapan dadi masalahnya mboten nyambut damel kula niku mboten iso mak terus alhamdulillah qadarullah kula niku sampai ini bisnis selama 30 tahun itu enggak pernah berkembang. Kita ada dulu motor bekas terus properti kita itu ada tiga manajer saya itu ada tiga mobil terus ada kecil-kecil percobaan dan alhamdulillah sekarang kita ada masjid, madrasah diniyah, ada pondok pesantren yang saya sendiri tadi disebutkan belajar menghafal Quran ini dari kata 68 juz nenek dites wonten kula. Dadi 8 juz tenan ora mantes mengke. Nggih nek mboten percaya. Kula niku kadang-kadang duwe santri jarene sapal 20 juz. Kula tes niku sak juz ora enek sing lancar. Malah kula sing bener nggih. Dadi iki kula matur sebagai napa nggih. Jadi mudah-mudahan tahatus binikmah nggih. Jadi Allah itu betul-betul mengerjakan urusannya. Betul-betul memenuhi janjinya. Betul-betul yang berlaku di alam semesta ini Quran. Ini hukum ilalillah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Sekiranya kita paham, makanya tugas kita belajar. Sehingga kita paham hukumnya Gusti Allah. Ya boleh rezeki, boleh sugih, boleh sehat. Nek tidak mengikuti hukumnya Gusti Allah. Itu tadi kesia-siaan. Pomone oleh ya ora akeh, pomone akeh ya ora suwe kok. Gitu. Lu wong urip ning donya berapa? Logika kita bisa berpikir. Mula awake dhewe niki wong bejo kemayangan. Paling bejo. Nggih. Awake dhewe iki insyaallah pomone ora sehat. Nggih to? Pomone ora sehat. Ora masalah. Pomone ora sugih, ora masalah. Pomone ora bahagia, nek ora bahagia. Nek wong niku nek mengikuti Allah mesti bahagia. Nek sehat kali sugih niki durung karuan. Nek bahagia pun mesti. Lho jenengan pilih dadi wong sugih ora bahagia. Apa pilih wong ora sugih ning bahagia? Apa pilih sugih ning bahagia? Jadi pilihan jenengan pun bener. Lho masalahnya ngoten niku. Jadi kita ini Masya Allah, kita itu betul-betul pemenang gitu. Innalil muttaqina mafaiza itu pasti betul seperti itu. Orang yang bertakwa kepada Allah ya betul-betul menjadi pemenang. Bejo, ini bejo. Ini kena bejo terus nih sampai kapan pun gitu. Bejo. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nggih. Memang nggih ngeten. Terus kula niku ngomong di mana tempat saya itu hanya mau bicara Quran. Karena satu-satunya urusan kita itu yang paling utama ya dengan Quran. Karena Quran itu kalamullah. Sesuatu yang paling mahal, paling berharga untuk kita miliki, untuk kita tekuni, untuk kita cintai, untuk kita jadikan apapun itu Quran. Al-Quran ini mencukupi kita. Urusan dunia kita sampai akhirat kita. Jadi kaya, sehat,
sehat, kaya, bahagia, masuk surga itu dengan apa? Quran. Kenapa tuh alam kita kok nggak bersahabat? Saat ini nentang begini cacing-cacing apa pasti kata betul. Oh terus ya, alhamdulillah nih, gue kan foto sudah. Jadi mancing boleh cacing foto kan. Ular nih gue kayak pun betul nentang. Nentang ini saya kata nih. Ular apa nih gue? Ular sila ireng apa betul? Ular nih gue pun sulit. Jadi usung larang mana wes orang betul nentang gitu. Cuaca alam ini tanda-tanda alam ini kalau kita cermati gitu. Termasuk kondisi kita sehingga kayak duit ini kok kayak wong bingung rumah sakit kebak ini ke rumah sakit itu pulang dari ibu pulang itu gerak ke rumah sakit itu boleh karena buat yang sing kos ini tanda-tanda alam dan itu semua disebutkan dalam Al-Quran ilmunya. Kenapa alam kita tidak bersahabat? Urusan kita menjadi menyulitkan kita, urusan kita menjadi tidak melegakan hati kita. Enek emong was-was, enek emong tumelang, enek emong anyel, sumpek. Itu banyak dialami masyarakat. Itu sebabnya apa? Satu hal. Sebabnya itu cuma satu. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati. Itu semua Allah tetap mereka manusia ini jauh dari Allah, jauh dari Allah. Enak orang jadi cerita sukses apa itu semua apa sebab? Nah, hampir tadi kalau tingkat awal bincang nih penyelenggaraan kita diskusikan ilmunya itu karena Quran. Apapun kesuksesan itu dan kegagalan itu di dunia apalagi di akhirat itu hanya Quran ilmu yang harus kita pegang Bapak Ibu. Maka Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan saya berharap sekali ini kita bisa kerjasama terus. Pembangunan rumah-rumah Quran, kajian-kajian, pegiat-pegiat dakwah mudah-mudahan. Saya nanti dimatikan bersama panjenengan. Saya sampai akhir hayat saya. Mudah-mudahan kita semua diberi peluang oleh Allah mati syahid. Nanti di jalan Allah. Cita-cita kita itu sudah dibimbing Quran ini kita diajari orang mung iya yo sorone swarga enggak urip enak mati enak gitu. Dan itu mungkin kan panjang kali lebar gitu ilmu ini mungkin betul cukup nih. Niki saya sore hari ini tugas saya mungkin hanya memotivasi saja. Memotivasi ayo podo ngurungkep di Quran. Mari kita sungguh-sungguh mempelajari Quran. Karena di dalam Al-Quran itu semua petunjuk yang kita butuhkan. Siapapun kita, orang yang lagi berjuang mau kaya, itu butuh Quran. Orang yang sudah kaya, itu tetap butuh Quran. Orang yang siapapun dimanapun butuh Quran. Quran itu tidak bisa kita tinggalkan. Petunjuknya itu kita butuhkan di dalam. Bapak Ibu sekalian, termasuk pengapunten iki sering ringan tuh ini nggih ngoten nggih. Kok ngerti materinya empuk banget. Quran ini Masya Allah ini memang ya perlu kan. Mungkin ada nanti ada report sendiri tentang Quran. Kita kembali kepada Quran. Saya berbisnis dulu Bapak Ibu sekalian. Itu 30 tahun. Saya malam itu. Mudah-mudahan nanti penjenengan angkat ilmunya seperti itu. Jadi jenengan nek pirsa mau hari motor itu ada di belakangnya ada angka 651. Itu dari dulu Pak Bu, dari awal. Itu maksud kami ada 6 itu 6 rukun. 5 rukun Islam. 1 itu bisa. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi adalah kajian. Saya ini bukan orang pinter, saya ini bukan orang sergap, saya ini bukan orang kuat, karena saya itu dulu sakit-sakitan. Saya dirawat dokter dulu lama Pak Bu, 7 tahun saya itu dirawat dokter. Kalau nek saat ini jenengan nek nyawang kula kita kaya orang didit ngoten nggih. Nanti alhamdulillah dolan mriki nopo arep buat duit kula. Ketok kurang apa? Ya tadi sesuk arep mawon. Nggih mergone saya dulu sakit lama Pak. Dan alhamdulillah saya sembuh itu bukan karena dokter, saya justru karena meninggalkan dokter.
Nek manut dokter mungkin hari ini mungkin malah sampun dokter ya nih lo ya gitu. Orang beranda-anda. Tapi logis gitu loh. Tapi paling boten mungkin saya juga masih berubah terus gitu. Tapi alhamdulillah Allah karuniakan kepada saya ya hidayah matur mawon nggih taufik. Quran Pak. Quran itu yang menyembuhkan saya. Semua hal bisnis sehat yang kita cari tadi tuh Bos. Sehat, kaya, bahagia, masuk. Oh, tamat mungkin ditulis tamar-tamar dipati juga tentang menjadi orientasi itu insya Allah mudah-mudahan saya tidak mengatakan sesuatu yang dusta kepada panjenengan. Mudah-mudahan saya tidak salah paham kepada apa yang saya lihat, yang saya alami ketika saya menceritakan kepada panjenengan. Semua keajaiban itu terjadi karena Quran. Makanya saya sekarang membuat buku belum selesai. Ini kami beri Holy Partner. Saya ingin berbagi pengalaman ini, ya. Bagaimana hidup ya, tidak hanya mau bisnis ya. Bisnis itu cuma urusan kecil dalam hidup kita. Duit itu cuma urusan kecil dalam hidup kita. Hanya sebagian kecil urusan. Itu semua itu ternyata ada di dalam hati ilmu. Jadi nanti kalau kita ketemu Quran Bapak di dalam Al-Quran itu kisah-kisah fenomena dan faktual yang diceritakan Quran itu semua itu pasti benar. Bagaimana Quran menceritakan Fir'aun, menceritakan Musa, menceritakan nabi-nabi terdahulu, menceritakan kaum-kaum terdahulu, itu pasti semuanya benar. Dan itu pasti terkandung pelajaran yang sangat penting. Kemudian konsep Quran. Quran itu kan satu cerita sejarah gitu. Terus mengajak kita melihat gitu, melihat, mendengar gitu, melihat. Itu pasti benar. Terus konsep, Al-Quran itu punya konsep. Konsep itu teori. Masalah dan solusi. Rumus. Itu nanti jenengan perhatikan, jenengan belajar. Ya. Itu nanti pasti terbukti kebenarannya dalam kehidupan. Pasti berlaku. Hukum itu yang dingendikan Gusti Allah itu mesti bisa kita saksikan kenyataannya pada kehidupan. Itu pasti. Nah, kita umat Islam ini Bapak Ibu sekalian, kenapa kok kalau bisnis susah tidak berhasil? Bahkan dengan baca buku 90%, 85%, 95%, UMKM kita itu mengalami kegagalan. Padahal kita ini muslim, kalau muslim baca Quran betul? Kirangan gitu. Soalnya kadang-kadang mau KTP ini gitu. Itu ternyata seperti itu. Padahal secara belajar kita jadi menjadi sejak kecil nampun lebih mawon. Mu'alaf, ini kan si mu'alaf. Apa sudah sejak kecil kita muslim? Sejak kecil baca Quran, TPA. Tetapi kenapa ketika kita berbisnis mengalami kegagalan? Mengalami kadang-kadang itu menurut saya yang bisnis itu kayak pulau ngaten iki warisan dari orang tua itu mungkin seperempat patok, setengah patok ngaten iki. Tapi mungkin anak-anak kita nanti itu mungkin serauman gitu. Itu banyak saya temukan itu. Jadi ekonomi kita tuh makin tidak meningkat tapi makin berkurang. Nek kula ngapunten nggih, nuwun saya bisa cerita apa dan saya itu setiap bulan beli rumah di tanah bisa. Itu kan mikir gitu. Memang ya dan terus masa aku kula matur, ngene gua akhirnya ternyata gitu. Duit itu memang ya kudu digubah lah. Bopo. Nah, itu kenapa Bapak Ibu sekalian? Mungkin nyun pangapunten nggih. Fokus kembali. Jadi Al-Qur'an itu isinya pertama apa? Faktual itu pasti benar. Kisah-kisah, fenomena itu pasti benar. Yang kedua konseptual, teori. Nah, kita kebanyakan ketika kita belajar itu hanya sampai di sini berhenti. Kita itu menghafal Quran, memahami konsep-konsep Quran. Tetapi yang ketiga ini yang kita nggak amalkan, yaitu prosedur. Jadi
kita selama ini mungkin kita selama ini sudah membaca Al-Quran, sudah bahkan menghafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Tetapi dari yang kita sampaikan, yang kita ajarkan itu coba berapa yang sudah kita amalkan. Coba mau dicek monggo. Introspeksi buat kita semua. Introspeksi buat kita semua. Padahal di dalam Al-Quran itu tidak hanya faktual, tidak hanya konsep, ada prosedural. Bagaimana supaya kita membuktikan janji Allah itu benar? Kalau dulu Nabi dan para sahabat perang Badar, 300 orang dengan peralatan seadanya, persiapan yang seadanya, bahkan mungkin tidak persiapan, bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya 1000 orang, pasukan dengan persenjataan lengkap dan terencana. Ini faktual, ini kenyataan, ini fenomena, ini pendidikan disampaikan Allah kepada kita, kita percaya dan mengikuti ajaran Allah. Hari ini Tuhan kita masih Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaannya, mengapa kita sekarang tidak menang? Kalau Rasulullah seorang diri memulai di Jazirah Arab, dulu seorang diri bisa merubah keadaan dalam waktu 23 tahun dari jahiliyah menjadi sinar dunia menuju suara dunia. Mengapa kita umat Islam hari ini kondisinya seperti itu? Kira-kira layak dipertanyakan belum? Kalau konsepnya Allah itu innalil muttaqina mafaza, tapi prakteknya pun kita sudah menang belum? Ekonomi saja kita sudah free belum? Jangan pun bener melu-melu kalau tanggal mau pun financial freedom dari mungkin sedang melihat amin Allah melimpah ruah, karena hari ini kita bicara ilmunya. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah itu walinya, Rasul itu walinya, dan orang-orang beriman walinya, fa inna hizballahi humul ghalibun. Tentara Allah itu sesungguhnya tentara Allah yang pasti menang. Tapi kenyataannya Palestina, Rohingya, Suriah, Yaman, dan semua negara-negara. Terus awak itu orang benar di Quran. Mengkirian, jangan mengambil pragmatis salah. Karena pasti bisa kita analisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita ngerti. Yayasan apa nih Ustaz? SMC, sebenarnya ambil SMC. Ya, singkatannya angel Mas Dio sebenarnya. Ini mudah-mudahan Quran itu betul-betul nanti hidup di sini. Quran. Sehingga kita nanti memiliki gerak langkah, memiliki konsep dan perilaku itu sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, sehingga kita dimenangkan. Kemenangan-kemenangan di dalam perang Badar itu diterangkan semua, baik di ayat Al-Quran maupun dalam apalagi hadis-hadis. Dalam Al-Quran Allah menjadikan walaqad nasarakumullah fi badrin wa antum adillah. Di situ nanti penjenengan nanti ya di Al-Quran itu diberikan prosedur pendidikan, prosedur kepada kita cara-cara menang perang supaya kita bisa mempunyai nasib seperti pasukan Badar. Proseduralnya bagaimana keikhlasan kita, bagaimana keimanan kita, doa-doa yang kita baca. Itu hanya perang Badar. Nanti di perang Uhud ketika Rasulullah dan para sahabat mengalami kekalahan, di situ diterangkan mengapa kok Nabi sampai kalah. Ya, saat itu orang-orang munafik sampai berkata, laukana
minal amri syai'un ma qabilna hauna. Kalau kami ini didengerin kami tidak terbunuh di sini. Orang-orang munafik itu pada saat itu ngomongnya pokoknya menyaksikan. Oh ternyata di situ konsep kata itu diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkat ceritanya, kalau kita nanti mengikuti pendidikan Quran dari fakta itu termasuk yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu harus menjadi faktual kita. Jadi kalau penjenengan berdiri di sini, duduk di sini, ini penjenengan harus yakin di sini ada malaikat. Di sini ada Allah menyaksikan kita ngurusi ambekane awake dhewe, ngurusi udan ora. Apapun debu-debu ini tidak ada yang di luar itu tidak ada. Diri kita ini punya kita ini tidak kuasa kita. Kalau Allah itu Allah qahir fawqa ibad. Kalau kita pulang aku tahu bahwa aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini secara faktual, kembali apa Pak? Faktual itu harus kita masuk karena malaikat itu ada, Allah itu ada, kita matur itu mau dengar. Allah itu betul-betul ada, jangan sampai kita nggak percaya. Maka prosedur kemenangan itu diterangkan kepada kita. Iman kita apakah kita seperti orang-orang munafik yang ragu? La ilaha illallah wa la ilaha melu Rasulullah ini pikirannya melu. Coba kita evaluasi. Kita ini diajari Allah caranya menang kehidupan sehat, kaya, bahagia, masuk. Jadi kalau saya ceritakan bisnis itu bukan urusan saya pinter manajemen, nggak ada urusannya. Saya itu kadang-kadang pulaan mobil apik murah, pikirannya juga ya, barang apik murah. Cepet payu bagine, kodarullah gitu. Ora payu, nek pajak payu-payu dihapus wong. Terus, manajemen kan, itu kalau tidak mengajarkan kepada kita kebenaran. Maka kita bisa menangkap kebenaran yang diterangkan Allah. Ya usul kok. Allah itu dalam menerangkan kebenaran ya seperti itu. Maka kita itu diuji betul keimanan kita. Kalau kita tidak ada keimanan dan kita berdoa kemenangan, syaratnya kurang. Syaratnya imanmu kalau sinyali citik. Imanmu benjedok. Nah kita sudah seperti itu. Maka kita latih. Maka orang Allah itu kepada orang beriman saja. Orang yang sudah mengaku beriman Allah itu ya ayyuhalladzina amanu amin. Wong iman no. Yakin no be aku. Di dalam surat Al-Baqarah itu setelah soal kemudian salah kaibadi ani fa ini ujibu da'wata da'idah. Nah, apa syaratnya di sini? Yastajibu wal yu'minu bi. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, ini cedak banget. Uji budak watadai. Aku akan mengabulkan mengijabai orang yang berdoa ibadaan kalau mereka berdoa kepadaku. Syaratnya apa? Yastajibu li wal yu'minu. Hendaklah mereka itu mengijabahi akan aku, artinya mentaatiku dan hendaknya percaya kepada kita ini percaya itu taatnya di tengah-tengah sehingga pertolongan Allah tidak turun, kemenangan keajaiban itu tidak terjadi. Kita tidak bisa menyaksikan itu karena Allah memang tidak mungkin penampakan yang ujian takut keimanan. Ini harus menjadi faktor faktual. Faktual harus masuk, apa mau kalau tambah ke faktual ini apa? Jadi faktual itu bukan ngomong sing ketak-ketaknya dulu. Jadi sing giring angin mendung itu jenengan tuh iki Gusti Allah. Sing gawe sing ngene kok iki usah bekak iki kok tak iso ndelok niku Gusti Allah kabeh. Kemudian secara konsep yaitu tadi
Wallahu yaqbidu wa yabsut bisa. Itu konsep Allah menyempitkan dan meluaskan rezeki. Allah itu wa tu'izzu man tasa'u wa tudillu man tasya'. Allah itu memuliakan siapa yang dikehendaki dan menghinakan siapa yang. Jadi yang mengerjakan ini semua siapa Pak? Hidup kita ini. Allah semuanya. Orang kafir bisa kaya itu, ya itu dikehendaki Allah, memang hukumnya seperti itu. Makanya yuri sawab dunya nu'tihi minha. Jangan sugih orang kudu sholat. Wah, enak urusan. Nek wong salat gelem menempuh carane sugih ya sugih. Wong kafir nek ora gelem menempuh carane sugih ya ora bakal sugih. Niku dibebas. Hukum Allah itu di dalam Al-Qur'an harus kita paham. Jadi ojo nganti awake dhewe ngomong ora salat kok iku guyu duit akeh. Ojo gumun. Patahun balirun summa ma'wahum. Jangan kalau mereka tidak beriman teman. Tapi tetap mati itu harus menjadi konsep kita. Konsep, mindset, cara berpikir kebenaran yang kita yakini. Itu harus. Ini konsep harus kita kuasai, konsep Quran. Yang ketiga nomor prosedur. Kita harus mengamalkan. Bagaimana kita ini misalnya dalam Al-Quran itu intang suruh yang suruh tumbuh sabit. Tolonglah ya. Kalau kamu menolong kamu Allah yang akan meneguhkan eksistensimu di muka bumi. Itu kan dipenuhi janji-janji Allah. Wa'dallahil haq. Janji Allah itu pasti benar. Dan Allah itu membimbing kita, memberikan basiran kepada kita. Qad ja'akum basyirun min rabbikum. Wa man absara falyakfur wa man lam yakfur. Sudah ada bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu sudah ada. Itu bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir tetap tidak percaya, tidak bisa percaya. Mana laula yukalimuna Allah wa ta'ina ayat. Mau apa bicara orang itu terus ngomong kalau awake dhewe. Itu yang diminta orang-orang kafir itu. Mereka tidak percaya kepada akhirat, tidak percaya kepada Allah. Yang gobloknya mereka sendiri. Karena tidak mau mentaati Allah, mereka dibutakan hati mereka dari melihat kebenaran, dari melihat kekuasaan Allah. Ini pangapun ini nyambung buatan gitu ngelatur gini. Jadi ini nek pengen sehat, sugih, bahagia. Kalau niku riyen nggih Pak, kula cerita wis seperti. Kula niku gampang mumet nggih. Kula nek mumet niku yang golek putra iki panjenengan. Oleh para mek nonton niku sak iki mboten alhamdulillah. Nek mumet napa kok. Insyaallah. Jadi kula niku sak niki perlu gak mikir. Nek dhisik kan pikirannya bunek. Sak niku kula niku wong dadi wong alhamdulillah kula niku santai banget. Ingat dhisik ngoten niku kula ngger yo teng Beruk pundi. Wong dhisik tahu aja ngisi pengajian teng Beruk niku greger iki Pak. Dalane niku lho Pak jurang. Dalan sak ngene iki wong Beruk ku yo nyengit ya sampe dalan cilik ngene iki. Nonton nang malah kena Pak pertumul kan mobil. Lah apa yang tidak? Kuwi niku mobil yang ketinggian. Dadi jika kuwi niku tahu lho. Mergane kuwi mboten apa-apa ingat-ingat niku kan greger. Mobil yang ketinggian. Nanti kalau niku minggir mobil baru ban kula sing siji nganti nyemplung kali tujune ban pacu. Dadi rada gede. Warna. Niku dhisik maten niku. Wedi Pak, kono banyak cemas, banyak was-was. Saniki alhamdulillah. Keyakinan kula, pamane kula mati saat niku. Kula niku mung pindah alam sing alam elek ten alam sing wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un rabbihim. Masyaallah. Udah kok enak bayangin iki Pak nggih. Nggih Pak, enak mboten Pak. Urip kok enak bayangin iki itulah janji Allah. Ala inna bi dzikrillah tatma'innul Gunung Lawu gede-gede kan juga jurang ceklok omah bareng Gusti yang apa to. Dicegat wong dirampok dipateni alhamdulillah. Ning nggih jangan-jangan gitu ya enek dongane lho apa awake dhewe kan duwe prosedure. Kula wau siang niku niki kata bener.
Kalau maduran itu adalah yang sekali kalau pulang itu. Udah duran itu, cuma sing pat tuh pak, keluar sing pat cuma delala kita tahu tuh pahit sih, tapi keluar jemput rontok tang. Kena duran pahit itu. Neng kalau ya ngerti gaman itu. Hasbunallah nih malah. Mau sok tentaran Gus Jalan sing sakmono dituling Gus Jalan. Aku sing wong siji ngono. Buat kanggo Gus Jalan. Alhamdulillah terus dukit-dukit pun buyang itu lali kalau nek kenteng dirangkul kan itu hilang. Insyaallah. Sifat Quran, tapi itu tadi non sewu ini memang kajian Quran itu kadang-kadang Quran juga rumongso betul disebut kajian Quran. Karena apa? Mengajak orang untuk serius beragama. Quran itu juga perajin. Itu yang kita tinggalkan sehingga masyarakat kita umat Muslim hari ini pan bersatu malah bercerai. Gitu. Laras betul. Quran ditinggalkan orang la yastawi la yastawi al-khabis wa at-tayyib la yastawi al-khabis wa at-tayyib walau jabatan asmatu tidak sama kebenaran dan kejelekan itu tidak sama walaupun kebanyakan kejelekan itu menarik hati jumlahnya banyak berapa pada Quran jelas-jelas memerintahkan kepada kita wala takunu kalladzina tafarraqu waktu jangan kamu seperti orang-orang yang bercerai dan berselisih saja kita tidak boleh apalagi bercerai berkelompok-kelompok bergolongan-golongan ini tidak boleh larangan di dalam Al-Quran dan kalau kita berpegang kepada Quran insya Allah tidak ada Pak tidak ada jenengan beragama itu enak sekali ngerti golongan kelompok itu enak banget ngerti wong komunis ngerti wong apa santai kalimatnya tetap baik santun rahmatan lil dengan itu maka dihormati di mana wala ya jalallahu lil kafirina ala mu'minina sabila tidak ada celah sedikit pun bagi orang-orang kafir itu untuk mencela kita orang-orang beriman kita dicap apa radikal orang radikal nanti tapi memang kita harus mengakui di antara kita dalam tubuh kaum muslimin kaum ini ada yang memang cenderung radikal dan kita akui lah itu PR kita dakwah kembali kepada Quran ini jadi wis yo ono buang ini kadang-kadang kita di situ tuh saya merasa belum ini Quran cek ini yo Quran yo ning yo cek kleru-kleru ning ngoten kita mulai hasilnya kayak koyo ngeten iki awak dhewe iki yo ora menang gitu jadi aku ning dalan yo ora ngerti gambar sing tak boleh ora enek gambar awak dhewe iki pengen merubah nasib pun cukup deh nanti pun apa ini buat pengen perubahan jadi kan termasuk nih pendukung perubahan tak blok gambarnya orang gambarnya apa status quo kan ini ya salah satu apa itu kan merasa susah kan ini nopo sing tidak sampai 3 wis susah nopo dari dulu ya begitu dari dulu zaman dulu itu ya wong Qabil membunuh Habil itu sudah zaman manusia pertama itu wonten sing bakal karo Gusti nopo beli zaman jadi jenengan ora usah baper ora usah susah ya sing penting awake dhewe nyekel Quran gitu awake dhewe nyekel Quran wa may yaqtasim billah faqad hudiya ila siratin barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah ya Masya Allah ya. Lapat hudiya sungguh pasti Allah itu membimbing ila siratin mustaqim Allah pasti membimbing pada jalan yang lurus jalan yang lurus niku jalan apa nek diure jalan yang lurus niku nggih sehat kaya bahagia masuk siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim wala
awake dhewe ngaji maca Quran kok jek susah. Mikir ekonomi, mikir politik lha opo? Nggih. Ampun digawe susah. Ora enek. Ning dunya iki ora enek sing abot. Ora enek sing abot ning dunya iki. Nggih. Ning yo ora enek sing nyenengke. Jadi pol jenengan arep dadi uang miliarder apa triliuner pisan jenengan ajeng napa ndak, Pak? Ya, Pak. Pak sinten Pak asmane, Pak? Pak. Nada napa niki? Nada dakwah. Pak jenengan nek misale dinten iki diparingi Gusti Allah duit sak triliun ngoten ajeng damel napa, Pak? Bayangke mboten Pak, terus aku mate itu terasa sak triliun nek taruh tapi ane kula kan dene ngerti sak triliun kaya ngono. Nek sak miliar ngoten, Pak. Bayangke kerawani. Dan itu ternyata kita membayangkan saja bisa. Jadi kan sami lah wong sugih niku gitu. Sing duwite miliaran. Udah pinten kali. Do ngopo? Crazy rich mobil. No, pamer nopo kuwi. Mobil regane puluhan miliar. Oh, kok enak. Tipuan. Saya itu kula niku numpak mobil ya trimo Innova. Ngapun ini Innova mungkin perlu ape. Ning ngapun lho kanca-kanca kula sing saki-saki karo kula tumpakane do. Nggih ngoten-ngoten niku sing aneh-aneh. Nek kula ya trimo Innova. Kuwi enak enak kula niku sebenarnya kok Innova kadang ngambil penter. Karena memang Masya Allah dunia ini orenek sing abot ning yo renek sing nyeneng kesenangannya kecil mata jenengan nek pengen golek kesenangan iku Allah pun paling hukum mangkana yuridu sawabad dunya wa indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basir. Sopo siapa yang ingin mencari kesenangan dunia? Kesenangan apa, Bu? Pak? Kesenangan apa? Dunia. Bukan kesenangan akhirat, bukan. Barang siapa yang ingin mencari kesenangan dunia. Fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Sesungguhnya kesenangan dunia itu punya aku. Begitu juga kesenangan akhirat. Artosipun menapa? Wong-wong sing seneng dunia itu cuma tertipu walorot bubul khayatut dunia. Orang-orang yang tertipu dari dunia. Itu aslinya buatan seneng Bu. Walaupun saya itu niki kula niku kaya contohnya wingi kula niku lemah kula payu niku badi kula sak miliar 7. Satu bidang saja. Niku kula niku entuk duit yo kok. Boten iki tak guna dadi wis kok biasa duit iki pun wis saking ngono. Kalau tuku nok boten enten sama sekali pikiran ngoten iki. Jadi dunia ini betul-betul seperti yang diterangkan Allah itu mata jenengan pengen bayangin apa nggih nek saya ibu-ibu nggih. Bayangin bapak-bapak niki bayangin Miss Universe napa. Niku mengke walah. Ya, jenengan apa-apa ku nek ora kecekake memang ketoke kuwe kok. Ning nek pun kecekake jenengan mungkin. Nggih, anu ya wong di sore. Ora neko-neko manut taat. Akhire ngoten. Maka kembali lagi hukum Allah pasti berlaku. Jadi golek seneng dunya niki nek ora manut Gusti Allah ora ketemu. Jenengan iso seneng-seneng ngeten iki. Padahal kok jenengan enten sing gadah sak miliar mboten. Mboten enten iki. Sing tahu iki mosok mesti jujur ae. Enten ujune kebon ngoten nggih. Ning kula delok jenengan wajahnya adem. Sejuk-sejuk nggih. Lho, kula niku kulino, amor. Nyuwun pangapunten, kula niku nek piye jaman tahun 2010 kula niku nek gathering, Pak. Sing mripat karo mbok kaya kula ngoten mboten enten. Wong kula dhewe sipit-sipit Cina-Cina niku. Cina wong Jepang ngoten kula dhisik nek gathering niku amar kula wong Cina-Cina. Nggih teng luar negeri, kula niku nek diturutin dia teng luar negeri niku 3-4 kali setahun.
Niku renek wong sing adem-adem wajah itu. Wajah niku kaku-kaku. Seneng niku senengan itu yang penting. Nanti hidup itu ndak urip ora cepakane miskin ngoten niku. Masyaallah. Tahu. Bejo awake. Ini jenengan aja nganti bayangke wong aku sampe wong sugih lagi seneng. Lah seneng niku sekarang. Seneng niku tak sukses niku tadi. Konsep sukses niku aja nganti latan jenengan melu-melu wong sukses itu kan duit. Tak keluar dari rumus yang ditentukan Allah. Allah itu konsep kesuksesan itu tidak berubah. Lamu badilah di kalimat itu. Buat tamat kalimat Rabbi. Selesai. Yang ditulis Allah itu menjadi hukum tetap. Dan itu berlaku selamanya. Bahwa yang sukses itu siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu dia. Itulah wa fi dzalika falyatanafasil. Di jalan inilah hendaknya kita sikut-sikut. Jadi nek salat niku aja gelem sok kedua. Nek iso dadi imam niku. Karena dalam hal ini kita tidak boleh ngalah dalam hal tertentu. Diajari oleh Allah kita itu semangat dan fa'idha faragata wa ila rabbika. Kalau kamu sudah selesai satu pekerjaan, dan kebahagiaan di sini itu masalah yang tidak bisa dibeli. Jangan punya duit sebanyak apapun tidak bisa membeli kebahagiaan seperti kebahagiaan yang diberikan Allah kepada kita. Bahagianya hati kita karena apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmat. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmat. Mereka itulah yang punya harapan kepada Allah. Jadi senang mati itu senang. Oh, jangan nyalain dia mati susah. Mati itu senang. Kapan aku mati? Mencari mati. Kalau sekarang bisa saya sekarang. Maka dulu sahabat itu pengantin baru yang ceritanya. Ini emang jomblo di orang santri-santri. Pengantin baru itu, ya malam pertama nggak gitu. Itu tapi pada situasi perang itu ya Rasulullah, kalau saya terbunuh apa saya dapat surga? Ya, ditinggali bojone perang sakit. Mudah-mudahan kalau panjenengan Masya Allah bisa menikmati jamuan Allah seperti ini. Jadi percaya akhirat itu udah di depan mata. Yang jurnal. Ini kunci sukses. Jadi maaf, apunten. Kalau penjenengan pengen tanglet Pak sukses pipi bangun ekonomi gini nggak ada saya. Kecuali namanya dalam bahasa-bahasa yang nggak penting. Karena saya sendiri bisnis 30 tahun. Saya pensiun itu udah lama waktu. Jadi kalau itu gopit motor orang ngerti, rego mobil orang ngerti, properti orang ngurusi. Nek duit kurang ngerti. Jadi duitnya tambah ini kan kurang ngerti. Aja nganti orang ngerti. Kita desak ini kurang ngerti. Nek kalau pensiun dari gawean kalau mau bulan. Ya bulan badminton ngapa gitu. Gini apa ini ngisi pengajian keluar itu seneng anggap diundang Ustaz Jawa itu keluar ini seneng. Sesuk diundang ngaji ngerti alhamdulillah. Mudah-mudahan saya istiqomah sampai syahid saya yang saya tinggal itu. Itu ya rahasia sukses itu di sini karena semuanya di tangan siapa. Ketika kita betul-betul berjibaku dengan Quran, berjibaku dengan ini, urusan awake dhewe niku sing nangani Gusti Allah, kesehatan, gitu. Jenengan lagi nyambut gawe, sing jaga keluarga teng griya sinten? Apa jenengan saged jagi? Sinten sing jagi? Lagi jenengan urusan akhirat, tapi jenengan ngejar bisnis napa lha urusan akhirat. Tiba-tiba pesawat sing ditumpaki jiblok. Lha urusan Gusti Allah, sing jaga sing urusan akhirat. Maka
tidak ada cara sukses, tidak ada cara sukses dunia akhirat itu kecuali dengan bertakwa. Maka pesan Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Nek kula pitados kok Pak Bu, ngeten iki telo-telo ngeten iki nggih napa mawon tanaman di sini. Juga akan menjadi baik dengan sendirinya ketika masyarakat kita bersih. Walau annahum amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai. Maka pekerjaan yang paling harus kita perhatikan adalah ketakwaan. Sakit dipentami ya. Fokus pada ketakwaan kita, pada minta maaf kepada Allah, pada memperbaiki ibadah, pada memperbaiki hubungan dengan sesama, silaturahmi bekti kita kepada orang tua, ya karena semua itu diperintahkan oleh Allah. Apapun perintah Allah coba kita koreksi apa yang belum kita lakukan, mana yang belum kita. Menolong agama Allah, ayo ngerti iki nek pondok pesantren, ayo ta wis apa sing bisa dibantu apa rapisan itu yang menjadikan rezeki kita nanti lancar. Masjid, ayo masjid direstui dengan cek iki kok cek elek dipikirke jenengan lagi mikir niku tak pencet. Itu bagian dari memperbaiki nasib. Kita pengen pemerintah kita bagus, pemerintah kita menjadi orang yang amanah dan sebagainya. Apa caranya? Ada prosedurnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, perbaiki ibadah, semua ilmu kembali pada ketaatan. Ini semuanya diperbaiki. Mula kalau niki nyuwun pangapunten nek kula matur mudah-mudahan sekali lagi tidak berlebihan. Jadi urusan hidup saya itu semua diperbaiki oleh Allah. Jadi nyambut gawe sing masya Allah bisnis saya itu semuanya berkembang banget ketika saya pensiun kan nanti. Kemudian dari mana ceritanya saya kok bisa punya masjid, ada madrasah diniyah, didatangkan gurunya itu ada 14, 16. Dari mana itu saya nggak bisa berpikir. Kok saya akhirnya sekarang menghafal Quran, kok sekarang saya diminta bicara itu dari mana? Wong kula niki dhisik mung maklar ngaji ya ora pati tenanan, mondok ya ora tahu bahasa Arab ya. Itulah Allah urusan itu ternyata masya Allah diperbaiki keluarga saya di sini itu ya wah ora pati penalawan saat ini alhamdulillah emang santai senang kula niku santai masya Allah. Ini barangkali ini kuliah kan larang banget Pak tadi. Kulo niku seminar nggih, sing ilmune niku ecek-ecek. Niku sedina bayarnya 1 juta. Seminar bagaimana caranya menjadi pengusaha. Lah opo kaya ngono. Ketinggalan. Opo butuh golek donya, butuh astagfirullah. Bayar lanang naik awake dhewe ning kono kuwi ora enek swarga. Cita-citane swarga itu ndak ada di situ. Lah padahal dia lagi arep timi bangun usaha mati saged mboten? Bisa. Nah terus piye ceritanya kesuksesan? Maka ilmu itu terbaik ilmu Quran. Quran itu yang ngajari caranya sukses, caranya sukses kuwi. Nggih, coba kita amalkan itu. Perilaku kita, mindset kita, perilaku kita sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, jika kita menghargai waktu, terus kita punya mimpi yang tinggi ya, bersama dengan itu kan diajarkan semua kepada kita. Cuma kita ini loh kadang-kadang enten ustaz niku di esuk kula melu pengajian niku kula ndelalah nggih mriku teng mriku bar subuh niku malah kalau kita mimpi jangan tinggi-tinggi nanti kalau enggak kecapai terus malah stres nanti ya Allah. Orang kaya-kaya itu juga pada bingung. Terus ternyata keluarganya bahagia. Lo gawe contoh sing niku mau nyem-nyem. Lah padahal lha nek modele pengajian kaya ngeten iki ya memper nek umat niku ya Allah gitu. Yes. Kalau main teh diborong Cina kabeh gitu. Lha padahal kalau kita Quran itu cermati Quran Masya Allah. Kudu ya waspada. Ambil kewaspadaanmu. Waqatilu fisabilillah, berperanglah kamu di jalan wajahidu fisabilillah. Berjihadlah kamu di jalan. Masya Allah. Lah itu kemana kita amalkan enggak? Ini rahasia kemenangan kita nih dengan pengen Masya Allah kayak ngapunten niki saya tidak mengajari, saya sharing saja karena itu yang saya kerjakan dan ini yang saya dapat. Saya cuma berjibaku itu tadi sejak awal itu toko niku zaman kula niku
saya kuliah kula niku. Jadi zaman kuliah kula pun di toko. Dereng lulus. Niku sudah konsep keimanan itu sudah. Jadi kula niku gawe kepandu dhisik mboten connect kali napa bisnis niku Ustaz. Dengan iman dan ilmu mari membangun negeri. Niku nggon dealer niku sepandu niku to jenengane maca dealer pit motor katene enten tunggal mboten kira. Lalu saya jalan-jalan gede-gede itu kolek jantan sani Pak. Gitu. Penjenengan boten enten Pak. Cilik-cilik kata. Cilik-cilik jadi ditunggu dhewe ngaten kata. Lah kula niku dealer kula niku pun 20 sepeda motor. Dealer mobil niku enten ndek wingi niku 6 napa gitu. Iki motor listrik. Motor listrik ini lagi pesat. Saya properti itu alhamdulillah berkembang semua. Kenapa kula Masya Allah. Jadi aku lagi jadi ini mudah-mudahan betul nanti gak betul. Saya tidak merasa betul ini muga-muga mawon gitu supaya saya tidak menjadi mudah-mudahan kita semua memperoleh pendidikan dari Allah SWT. Mungkin terlalu banyak saya matur bahwa menawi intinya Quran monggo Pak Bu nggih alhamdulillah mari kita dukung, mari kita perkuat ya, azam-azam kita, hati kita ini keterikatan kita kepada dakwah ini betul-betul Masya Allah, jalan kesempatan yang luar biasa, jangan kita tunda, jangan lemah, jangan kendor sedikit pun di jalan Allah ini. Ini perjuangan kesuksesan kita dunia dan akhirat. Ini makanya ngapunten mungkin saged dipuntampi nggih, ngapunten mesti kata lepatipun kesamping kula ingkang boten pinter gitu. Ngapunten mudah-mudahan Allah saja yang kita harapkan rahmatnya, pertolongannya kepada kita semuanya. Barangkali seperti tadi disampaikan wonten pertanyaan menawi nggih, napa diskusi napa perkara tesih boten iki. Masya Allah Bapak Ibu, dalam waktu 45 menit ya, 45 menit tapi perolehan kita sangat berkualitas. Jadi poinnya pengen sehat Al-Quran, pengen sugih Al-Quran, pengen bahagia Al-Quran, surganya pun otomatis. Maka hari ini Bapak Ibu yang perlu kita segera kerjakan, Al-Qurannya digas ya. Mulai dari tahsinnya, tahfidnya, murojaah dan seterusnya terus gas, karena itu modal utama. Dan yang kedua, program kita untuk Kanobi Pak Jarwo itu jadi flyer penggalangan dana itu ditutup aja, tidak tercukupi ya. Kan keren ditutup itu, tidak terpenuhi, donasi ditutup, keren itu, ditutup sesuai dengan anggaran kita, dan insya Allah beban kita agak tidak bisa dikurangi dalam hal itu. Nah kemudian untuk ilmu ini baru kulitnya saja tadi. Nanti lain waktu mohon izin Ustaz nanti berkenan bisa hadir dalam sesi lanjutan, karena kita perlu memperjalan bagaimana prosedur untuk menjadikan rezeki itu melimpah pada kita, kesehatan itu pada kita. Jadi prosedurnya kan belum detail. Itu ada lanjutannya termasuk untuk menghadirkan kebahagiaan. Maka barangkali besok sudah lebih aman, tidak terancam oleh air hujan, insya Allah. Dan tentunya keberkahannya nanti bisa hadir pada tempat ini dan kemanapun. Ya saya kira begitu guys, nanti sudah jam 6 kurang 15 menit, nanti kita masih ada istirahat Ustaz Rasid. Saya kira waktu kami kembalikan kepada pembicara. Dan kurang lebihnya mohon untuk dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami
jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad Fauzan selaku pemberi nasihat kemudian motivasi bagi kita semuanya. Begitu juga Ustaz Pencarian Syekh yang sore hari ini menjadi moderator. Tapi ngapunten Pak, satu pertanyaan. Perkenalkan dulu, saya Mas Ivan, salah satu masabri di sini. Rumah saya ada di Solokalang, Jateng. Mungkin jawab singkat saja Pak. Dan ini ada salah satu visi misi yang tercatat di salah satu calon atau calon wakil calon presiden dan wakil presiden, bahwa mereka misalkan nanti mau jadi itu akan mengangkat atau mendatangkan ahli-ahli kripto. Ini juga akhir-akhir ini kan banyak di kalangan pemuda, anak-anak muda itu juga menuju ke sana, yang nanti mungkin muncul Bitcoin. Nah mungkin saya juga belum mengetahui secara detailnya. Mungkin panjenengan bisa memberikan keterangan tentang itu, dan apakah boleh dijalani, karena kan kita juga mau tidak mau juga berjalan bersama Al-Quran. Seperti itu Pak, mungkin bisa dijelaskan singkat Ustaz. Ada pertanyaan si Jui mulai itu jawab. Oke, berarti ngeten, Mas, soal kripto ini kita cermati dulu. Karena kripto itu kayak imani, kayak apa ya, imani. Jadi itu dunia baru. Jadi uang itu, kalau uang kertas ini itu juga sebenarnya itu hanya perjanjian sebenarnya. Itu surat hutang sebenarnya uang itu. Jadi kalau ini nanti kalau Masya Allah bicara riba dan sebagainya, panjang ini harus kita pelajari betul umat Islam. Karena nanti itu pasti pertanyaan ternyata itu ada ribanya enggak gitu kan. Ini riba seperti apa itu banyak sekali. Dan terkait kripto ini pengakuan saya belum tahu. Ya, jadi kripto itu baru yang saya dengar itu kayak iman. Jadi itu nanti dunia baru di dalam dunia aset, uang yang menggantikan uang itu sudah tidak ada bentuknya lagi. Jadi itu sudah menjadi cuma di apa ya? Jadi sebenarnya uang itu sebenarnya ada underlying itu penjamin. Jadi nek jenengan itu pengen negara ini sugih, itu ora iso nggawe duit sak senenge ngoten mboten iso. Mencetak uang itu harus ada penjamin underlying-nya. Ya entah itu dengan emas, cadangan emas kita, entah dengan orang yang penjamin kan iso nggawe duit sak pol-pol gitu. Terus akhirnya di Zimbabwe itu beli telur sekilo itu 1 miliar. Pergaulan ini wow, duit itu orang ngangguan gitu. Nah, kata mawar gitu. Jadi soal itu nanti kita cermati sama-sama. Oke, ini saya masih awam tentang belum bisa menjawab boleh tidaknya bagaimana itu saya belum tahu. Nah itu yang catatannya bagi kita ngeten Mas. Kita harus belajar, ya kita harus update, kita harus bergaul. Ya, siru fil ardi, sumangduru kaifakan seperti itu. Siru fil ardi. Ya, kita harus berjalan-jalan, harus belajar, harus mengikuti berita. Jangan sampai kita ada berita-berita kita nggak ngerti. Kita harus waspada, kita harus tahu. Ini mawar sih penting. Jadi kita harus belajar terus, update pengetahuan. Ya, sebagaimana perintah Allah. Ya perintah Allah ya belajar. Bagaimana Rasulullah juga begitu, belajar. Makanya nanti ya mudah-mudahan, karena ini juga belum jelas. Kripto ini seperti apa, masyarakat kita masih awam. Konsepnya mungkin sih gawe kripto sendiri belum yakin ini bakal bagaimana sih belum. Kata mawar jembatan belum. Assalamualaikum.